Sadis, istana tak sudi lagi ditanya soal kasus Rizik. Masalah kasus Rizik memang aneh. Rizik itu hanya orang biasa yang katanya merupakan ulama, tapi tersandung kasus seks. Akibat mulut Rizik pula, dia sedang padan kasus selain kasus seks ini. Anehnya adalah orang biasa ini dengan besar kepala meminta Jokowi, seorang presiden, untuk menghentikan kasusnya. Alasannya pun koplak dan tidak jelas. Malah sekarang meminta rekonsiliasi, padahal pemerintah tidak pernah bermasalah dengan Rizik. Yang ada Rizik bermain pisang, makanya berkasus. Akhirnya pihak istana menjadi palak. Orang kayak gini kok sikapnya bak raja. Pihak istana melalui sekretaris kabinet Pramono Anung bahkan ogah ditanya lagi mengenai persoalan Rizik. Jangan nanya soal Rizik lagi, tegas Pramono. Ya, hanya itu komentar istana tentang kasus Rizik sekarang. Mereka tidak mau lagi komen soal ulama pisang yang satu ini. Sudah kabur, mengatakan akan melawan hukum, meminta penghentian kasus kepada presiden, mengaku memiliki visa unlimited, mengaku ada 3 negara rela memberi visa, suaka, diundang Raja Salman, meminta bantuan PBB, dan lain-lain. Ini orang waras atau lagi halusinasi? Apa kurma di Arab memberi efek halusinasi? Apa Rizik lagi overdosis kurma di sana? Kok semua klaimnya tidak masuk akal? Sebentar lagi mereka akan mengaku sudah masuk Avengers untuk melawan Thanos. Sikap istana untuk mengacuhkan dan tidak mengindahkan Rizik lagi merupakan pilihan yang tepat. Orang seperti ini dibiarkan saja ngomong sendiri, kalau dibalas malah bikin stres sendiri. Belum lagi permintaan penghentian kasus dan rekonsiliasi yang tidak masuk akal. Salah satu orang yang mencoba memancing di air keruh adalah Yusril. Dirinya mengaku diminta langsung oleh Rizik untuk menjadi perwakilan GNPF MUI. Saya berpendapat adanya rekonsiliasi antara GNPF MUI, Habib Rizik, dan sejumlah tokoh ulama yang lain, serta para aktivis yang dituduh makar sangatlah penting bagi memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Demikian kata Yusril Isha Mahendra. Nah, di sini terlihat pernyataan yang membuat kepala bisa meledak. Rekonsiliasi dengan pelaku makar itu penting bagi kesatuan dan persatuan bangsa? Hah, buset. Pertama kalinya saya mendengar kabar makar itu setara dengan kesatuan dan persatuan bangsa. Besok bisa-bisa kita memasak air dengan cara memasukkan ke kulkas. Saya di sini berkeyakinan bahwa para tokoh itu semuanya beretikat baik untuk memajukan umat dan bangsa dan negara. Bahwa mereka sering berbeda pendapat dengan pemerintah adalah merupakan sesuatu yang wajar di dalam berdemokrasi. Demikian Yusril menambahkan. Berbeda pendapat sangat jauh berbeda dengan makar. Yusril sudah menghilangkan logika demi memberikan argumen ini. Ingin Indonesia menjadi negara Islam, itu bukan lagi perbedaan pendapat, tapi sudah pemikiran makar. Pancasila dan demokrasi akan dibuang bila Indonesia menjadi negara Islam. Entah apa alasan Yusril mau mendukung pihak seperti ini. Satu-satunya alasan yang bisa dipikirkan adalah ketenaran dan keuangan. Yusril itu orang pintar, dirinya pasti tahu makar itu sangat berbahaya. Tapi namanya juga pakar hukum, kalau diminta ya dan ada imbalannya, maka akan membela siapapun. Pihak istana pasti tidak akan mengacuhkan Yusril juga. Ngapain coba capek-capek ngurus kasus pornografi, sekarang lagi musim mudik bos, lagi sibuk. Mau rekonsiliasi kek, penghentian kasus kek, minta saja waktu mimpi. Pemerintah mau bekerja, bukan mengurusi hal-hal yang tidak penting. Pihak Rizik pasti semakin kejang-kejang akibat respon istana ini. Pemberian dan pemberitaan soal Rizik memang bisa berhenti pelan-pelan. Tetapi kasus Rizik sudah ada dan polisi tidak mungkin sudi dilangkai oleh orang seperti Rizik. Apalagi Rizik sudah ada catatan kriminal, wah makin senanglah polisi.
Kita nantikan saja kepulangan ataupun dipulangkan Rizik, pasti dia tetap teriak kriminalisasi dan minta rekonsiliasi. Bagaimana sikap istana? No comment. Toh bukan siapa-siapa. Biarkan saja Rizik berteriak, yang penting kasus terus berjalan dan pemerintah terus bekerja demi rakyat. Demikian Evan Kurniawan. Sadis, istana tak sudi lagi ditanya soal kasus Rizik. Masalah kasus Rizik memang aneh. Rizik itu hanya orang biasa yang katanya merupakan ulama, tapi tersandung kasus seks chat. Akibat mulut Rizik pula, dia sedang padan kasus selain kasus seks chat ini. Anehnya adalah orang biasa ini dengan besar kepala meminta Jokowi, seorang presiden, untuk menghentikan kasusnya. Alasannya pun koplak dan tidak jelas. Malah sekarang meminta rekonsiliasi, padahal pemerintah tidak pernah bermasalah dengan Rizik. Yang ada Rizik bermain pisang, makanya berkasus. Akhirnya pihak istana menjadi palak. Orang kayak gini kok sikapnya bak raja. Pihak istana melalui sekretaris kabinet Pramono Anung bahkan ogah ditanya lagi mengenai persoalan Rizik. Jangan nanya soal Rizik lagi, tegas Pramono. Ya, hanya itu komentar istana tentang kasus Rizik sekarang. Mereka tidak mau lagi komen soal ulama pisang yang satu ini. Sudah kabur, mengatakan akan melawan hukum, meminta penghentian kasus kepada presiden, mengaku memiliki visa unlimited, mengaku ada 3 negara rela memberi visa, suaka, diundang Raja Salman, meminta bantuan PBB, dan lain-lain. Ini orang waras atau lagi halusinasi? Apa kurma di Arab memberi efek halusinasi? Apa Rizik lagi overdosis kurma di sana? Kok semua klaimnya tidak masuk akal? Sebentar lagi mereka akan mengaku sudah masuk Avengers untuk melawan Thanos. Sikap istana untuk mengacuhkan dan tidak mengindahkan Rizik lagi merupakan pilihan yang tepat. Orang seperti ini dibiarkan saja ngomong sendiri, kalau dibalas malah bikin stres sendiri. Belum lagi permintaan penghentian kasus dan rekonsiliasi yang tidak masuk akal. Salah satu orang yang mencoba memancing di air keruh adalah Yusril. Dirinya mengaku diminta langsung oleh Rizik untuk menjadi perwakilan GNPF MUI. Saya berpendapat adanya rekonsiliasi antara GNPF MUI, Habib Rizik dan sejumlah tokoh ulama yang lain, serta para aktivis yang dituduh makar sangatlah penting bagi memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Demikian kata Yusril Isha Mahendra. Nah, di sini terlihat pernyataan yang membuat kepala bisa meledak. Rekonsiliasi dengan pelaku makar itu penting bagi kesatuan dan persatuan bangsa? Hah, buset. Pertama kalinya saya mendengar kabar makar itu setara dengan kesatuan dan persatuan bangsa. Besok bisa-bisa kita memasak air dengan cara memasukkan ke kulkas. Saya di sini berkeyakinan bahwa para tokoh itu semuanya beretikat baik untuk memajukan umat dan bangsa dan negara. Bahwa mereka sering berbeda pendapat dengan pemerintah adalah merupakan sesuatu yang wajar di dalam berdemokrasi. Demikian Yusril menambahkan. Berbeda pendapat sangat jauh berbeda dengan makar. Yusril sudah menghilangkan logika demi memberikan argumen ini. Ingin Indonesia menjadi negara Islam, itu bukan lagi perbedaan pendapat, tapi sudah pemikiran makar. Pancasila dan demokrasi akan dibuang bila Indonesia menjadi negara Islam. Entah apa alasan Yusril mau mendukung pihak seperti ini. Satu-satunya alasan yang bisa dipikirkan adalah ketenaran dan keuangan. Yusril itu orang pintar, dirinya pasti tahu makar itu sangat berbahaya. Ya, dan ada imbalannya, maka akan membela siapapun. Pihak istana pasti tidak akan mengacuhkan Yusril juga. Ngapain coba capek-capek ngurus kasus pornografi? Sekarang lagi musim mudik bos, lagi sibuk. Mau rekonsiliasi kek, penghentian kasus kek, minta saja waktu mimpi. Pemerintah mau bekerja, bukan mengurusi hal-hal yang tidak penting.
Pihak Rizik pasti semakin kejang-kejang akibat respon istana ini. Pemberian dan pemberitaan soal Rizik memang bisa berhenti pelan-pelan. Tetapi kasus Rizik sudah ada dan polisi tidak mungkin sudi dilangkai oleh seorang seperti Rizik. Apalagi Rizik sudah ada catatan kriminal, wah makin senanglah polisi. Kita nantikan saja kepulangan ataupun dipulangkan Rizik, pasti dia tetap teriak kriminalisasi dan minta rekonsiliasi. Bagaimana sikap istana? No comment. Toh bukan siapa-siapa. Biarkan saja Rizik berteriak, yang penting kasus terus berjalan dan pemerintah terus bekerja demi rakyat. Demikian Evan Kurniawan. Tapi namanya juga pakar hukum, kalau diminta